Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Ibu. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu. Setelah minggu kemarin kita juga udah ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Oke. Seperti biasa dengan Ibu, kita ketemu di mata pelajaran biologi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu Guru. Oh, Mbak Lujeng ya, silakan. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati kita. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke KBM, Ibu dulu mau absen dulu ya, satu persatu. Yang pertama, Dea, ada? Ada Bu, hadir. Alhamdulillah. Dwi? Hadir Ibu. Rosmayanti? Hadir Bu. Irma? Hadir Bu. Mbak Lujeng? Hadir Ibu. Yudi? Hadir Bu. Nesya? Nesya ada nggak? Kayaknya sinyalnya Bu. Trisani? Hadir Ibu. Afrida? Hadir Bu. Dia? Hadir Ibu. Sinta? Ke kamar mandi Ibu. Oh, berarti ada semua ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas materi bab tentang virus ya. Tentang virus, karakteristiknya virus, replikasi virus, peranan virus. Dan kali ini pun materinya masih sama, yaitu tentang virus. Sebelum jauh lagi, Ibu pengen tanya dulu materi yang sebelumnya. Menurut kalian, virus itu makhluk hidup bukan? Bukan Ibu. Bukan Bu. Bukan, tapi dia kan ini menginfeksi. Jadi Bisa virus itu dikatakan apa? makhluk hidup dan bisa dikatakan bukan makhluk hidup Ibu. Kalau misalnya makhluk hidup dia menempel di inangnya Bu. Nah, itu disebutnya sebagai makhluk hidup. Bukan bener nggak Bu? Iya, terus apa lagi? Menambahkan Ibu. Ya, gimana? Jadi virus itu seperti pada pertemuan Ibu sebelumnya bahwa virus itu dikatakan sebagai makhluk peralihan. Jadi bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan dapat dikatakan sebagai benda mati gitu Bu. Nah, Jadi bukan makhluk hidup ya? peralihan Bu. Peralihan. Jadi virus itu merupakan makhluk peralihan ya. Dia dikatakan hidup kalau menempel pada makhluk hidup atau sel inang. Dia menempel pada sel inang, tujuannya itu untuk memperbanyak diri. Ya, atau replikasi itu. Nah, replikasi virus ada dua, apa aja? Litik dan lisogenik bukan Ibu. Iya, betul. Litik dan juga lisogenik. Apa bedanya litik dengan lisogenik? Litik pecah, lisogenik saya tidak tahu Ibu. Oh, apa lisogenik? Karena tadi katanya litik itu pecah. Kalau lisogenik apa? Kalau lisogenik di tahapannya ada pembelahannya, kalau nggak salah Ibu. Di tahapannya ada pembelahannya. Gimana? Ada Kalau pembelahan. lisogenik tidak diakhiri oleh lisisnya dinding sel Ibu. Iya, tapi DNA virus ikut membelah Bersama. pada saat si inang itu membelah. iya. Jadi DNA virus bergabung dengan DNA inang.
Kemudian ketika DNA inang membelah, maka DNA virus juga akan ikut membelah. Betul Nanti sekali. ketika si inang itu dalam kondisi drop atau tidak fit, baru nanti virus akan mengambil alih. DNA virusnya akan mengambil alih. Begitu Bu Guru dari yang saya baca. Iya, betul sekali. Pada akhirnya, kalau sudah diambil alih, sel inangnya akhirnya akan lisis juga ya, akan pecah juga. Iya. Kemudian peranan virus ya. Kemarin kata Dea, virus itu selalu saja merugikan. Tapi virus juga bisa dimanfaatkan. Contohnya untuk apa? Produksi vaksin, Bu. Vaksin, Produksi Ibu. vaksin, betul sekali. Ya. Oke. Nah, itu materi kita kemarin ya tentang karakteristik, replikasi, dan juga peranan virus. Kali ini kita juga sama materinya tentang virus, tapi materi kali ini yaitu tentang virus yang kemarin sudah membuat kita terperangkap, yang membuat kita tidak bisa mobilitas bebas. Virus Ibu, apa coba? COVID. Corona, COVID, Ibu. Corona, Ibu. ya. Corona menjadi wabah, menjadi bencana untuk tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga menyeluruh ke seluruh dunia. Ya, akibat dari wabah ini menyebabkan kita belajar di rumah ya melalui layar maya, tidak secara nyata langsung tatap muka. Oke. Jadi kali ini materinya itu Ibu izin ke toilet ya, Ibu. ya mangga. Kali ini materinya itu tentang pencegahan penyebaran virus. Ya. Virusnya apa? Yaitu virus corona atau COVID-19. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama memecahkan masalah terhadap pencegahan penyebaran virus yang ada di sekitar melalui kampanye dengan berbagai media berdasarkan hasil telaah informasi. Yang kedua, yaitu mengomunikasikan poster digital hasil analisis kajian literatur terkait kampanye pencegahan penyebaran virus serta ditanamkan sikap dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berupa kreatif, bergotong royong, dan juga bernalar kritis. Ya. Oke, sebelum lanjut ke materi yang ini, kita simak dulu video berikut ini. Nah, kita simak dulu ya video berikut ini. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Horseshoe Bat yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus
coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limited, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi, supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah, atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar, dan akan kami jawab semampu kami, sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman-teman. Oke, baik. Dari tayangan video barusan, apa yang kalian tangkap? Yang kalian tanggapi? Yang tangkap dari video barusan apa aja? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? Silakan. Siapa dulu? Ya, boleh. Rosma dulu boleh. Pimpah dulu yuk, Beda. Yuk, Hom Pimpah. Wah, Ya, Rosma saya menang. dulu. Oke. Ya, Jadi video gimana, Rosma? itu mengenai virus, Ibu. Ternyata virus seperti itu ya, Ibu. Iya. Terus lagi tadi ada bahaya itu, Bu, bahaya dari virus ya. Aduh, sangat mengerikan sekali. Itu yang bisa saya tangkap, Bu, dari video Oke, barusan. ada lagi? Yang Iya, lainnya? Bu. Iya, gimana dia? Tentang ini, Bu, penyebaran virus ya? Iya. Iya, virus corona menyebar di seluruh dunia, Bu. Ada lagi? Yang lainnya? Itu Ibu, saya Ibu. Ya, gimana, Tia? Yang dari video tadi ditonton katanya penyebaran virus pertama kali itu dari Wuhan, China ya Bu ya. Dengan perantaranya tadi hewan kelelawar kalau tidak salah. Iya, betul sekali. Ya. Jadi virus corona itu mulanya berasal dari Cina ya, tepatnya itu di daerah Wuhan. Dari Wuhan menyebar ke berbagai daerah sampai
hingga akhirnya ke Indonesia dan juga melumpuhkan seluruh kegiatan aktivitas dunia ya yang mempengaruhi pada sosial dan juga ekonomi. Tentunya gara-gara virus ini banyak merenggut nyawa ya, banyak menyebabkan banyak orang-orang meninggal gara-gara terinfeksi dari virus ini. Ya, virus corona ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Nah, gimana sih upayanya untuk mencegah penyebaran virus itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh Apa? Ya, dia apa aja? pakai masker ya, Bu ya? Iya, pakai masker. Terus apa lagi? Bu, cuci tangan, pakai sabun. Cuci tangan. Terus apa lagi? Sudah, Ibu. Apa lagi ya? Ada lagi? Yang lainnya bagaimana? Upaya mencegah penyebaran virus? Sama, Bu. Jaga jarak ya, Bu. Nah, Jaga menjaga jarak. jarak dengan lawan bicara. Oke, apa lagi? Pakai Jauhi masker. kerumunan, Bu. Menjauhi kerumunan. Betul sekali. Ada lagi? Diam di rumah, Bu. Diam di rumah. Betul. Ya, mengurangi aktivitas di luar rumah. Jangan stres, Bu. Nah, itu yang paling penting. Jangan stres ya. Ya, jadi itu beberapa upaya untuk mencegah penyebaran virus. WHO juga menyarankan kita untuk menerapkan 5M. 5M apa 3M? 5M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Jarak. Yang ketiga, Cuci menggunakan hand tangan dengan sanitizer. sabun. Iya, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, membatasi mobilitas, ya. Itu Guru, maaf. Izin ke ya, kamar mandi dulu ya, Bu. ya, Aku mau mangga izin Mbak ke kamar Lujeng, mandi. ya. Nah, itu upaya-upaya untuk mencegah penyebaran virus. Ya. Nah, sampai saat ini pun kita belum menemukan obat untuk menangani virus. Ya, meski kita udah melakukan upaya pencegahan melawan virus, tetap saja beberapa orang masih terinfeksi virus. Dan juga virus itu saking hebatnya, dia setiap ininya melakukan mutasi ya, dari delta kemudian berubah menjadi Omikron. Dan sekarang sudah ada varian baru ya. Apa namanya? Ada yang Lupa, tahu? Bu. Apa ya? Ya, nanti kita cari lagi ya. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu ada LKPD. Ya, tadi kan kita sudah mencari upaya untuk mencegah penyebaran virus, yaitu dengan teknik 5M. Ya. Kita bagi kelompok ya. Baik, Ibu. Iya. Di sini kan muridnya ada 12 dibagi 3 kelompok saja ya. Baik, Siapa? Bu. Ya, Bu. Oke. Mau kalian yang membaginya atau Ibu? Ibu saja, Bu, biar adil. Ibu saja. Oke. Kalau begitu untuk kelompok satu itu Dea, Irma, Rosma dan juga Dea, Irma dan juga Rosma. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk kelompok 2, Mbak Lujeng, Nesya, dan juga ini yang paling ganteng, Yudi. Untuk kelompok 3, ada Nesya, Afrida, Srisani. Ada yang belum dapat kelompok? Oh, Dwi, Dwi Ya, ya? Ibu, saya Bu belum. Dwi kalau masuk kelompok Dea. Kemudian Nesya udah belum? Udah, Bu. Udah. Sinta masuk ke kelompok Yudi ya. Ada lagi? Saya belum, Ibu, Dwi. Dwi masuk kelompoknya Mbak Lujeng aja deh. Oke. Ya.
Nah, Ibu ini akan membagikan LKPD melalui WA Group ya. Silakan kalian buka. Ada di situ LKPD-nya? Ada Bu, sudah. Oke. Ya, silakan buka dan mari kita kerjakan. Silakan kerjakan. Nah, di sini tujuan dari LKPD ini yaitu untuk mengidentifikasi cara pencegahan virus. Ya, yang kedua, menganalisis hubungan struktur dengan cara pencegahan secara fisik dan juga kimiawi. Mendeskripsikan peranan vaksin dalam tubuh, dan terakhir mengkampanyekan solusi cara pencegahan penyebaran virus. Silakan kalian untuk lebih mendalami, untuk mengeksplor mengenai pencegahan virus, silakan scan barcode ini. Ya, di sini ada tayangan video upaya pencegahan virus. Setelah itu, silakan bersama kelompoknya masing-masing, kalian diskusi, cari literaturnya dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh dari bahan ajar yang Ibu bagikan, atau boleh dari internet, bahkan dari YouTube jurnal bebas. Ya. Baik, Bu. Nah, silakan di sini ada 5 soal ya. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Cukup? Cukup, Ibu, cukup. Oke, silakan diskusi. Baik, Bu. Ibu cara untuk cari literaturnya gimana ya, Bu ya? Boleh dari Google atau dari jurnal, dari buku silakan. Oh gitu. Baik, Ibu. Oke, gini gimana kelompok 1? Ada kendala tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ada. Bu. Oke, kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana Tidak. kelompok 3? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, ya silakan. Oke, semuanya udah ya? Udah Belum, Bu. semuanya? Udah, Belum. Bu. Oke. Kita nunggu yang belum ya. Baik.
Udah semuanya? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau udah, ya. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur dan dari sumber yang Ibu paparkan di atas ini, nah, gimana sih caranya virus corona bisa menyebar? Ada yang bisa menjawab? Kelompok berapa? Silakan. Saya. Oke, Saya, Bu. kelompok Dea ya. Silakan kelompok Dea. Gimana sih virus menyebar itu? Iya, menurut yang tadi ya Bu ya, videonya bagaimana cara virus corona menyebar yaitu dengan cairan Bu atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan saat kita batuk maupun bersin ya Bu ya. Oh, iya, betul. Ada lagi? Kelompok lain bagaimana? Sama Bu, kelompok saya pun seperti itu Bu, kurang lebih. Iya. Ya, Ada sampai Bu satu lagi saya mau iya, gimana nambahin. dia? Sama ini Bu, kontak fisik Bu, kayak salaman, terus apalagi iniin di tempat ramai gitu. Nah, iya. Nah, itu cara virus menyebar ya. Salah satunya yaitu dari percikan air ya, orang yang batuk atau yang bersin. Makanya kita sebagai seorang muslim dianjurkan ketika bersin atau batuk itu menutup mulut biar percikan airnya itu tidak menyebar ya ke orang lain. Oke, poin yang kedua. Tadi kan upaya untuk mencegah penyebaran virus itu dengan 5M. Salah satunya yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Nah, kenapa mencuci tangan dengan sabun bisa mengurangi penyebaran virus corona? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya Bu, Oh, silakan, Neng Rosma. ya mencuci tangan dengan sabun itu dapat membasmi kuman. Itu ya Bu ya pertanyaannya ya? Iya. Iya, mencuci tangan dengan sabun dapat membasmi kuman atau bakteri berbahaya yang menempel pada kulit, termasuk mengurangi penyebaran virus corona. Itu Bu. Iya, betul. Ya. Jadi mencuci tangan dengan sabun itu untuk membasmi kuman-kuman bakteri yang ada di tangan sehingga tidak masuk ketika kita makan, nggak masuk ke mulut ya. Jadi tidak menyebabkan tidak terinfeksi ya. Kemudian yang ketiga ya, M selanjutnya itu menggunakan masker ya. Mengapa menggunakan masker disarankan dalam mencegah penularan COVID-19? Silakan, ada yang bisa jawab? Kelompok Saya, siapa? Bu. Oh, silakan. Neng Dwi, gimana? Mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID? Nah, masker itu sebagai penghalang ya Bu, yang bisa sebagai salah satu penghalang yang bisa membantu mencegah percikan pernapasan yang berisi virus dari orang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu, Bu. Betul tidak Iya, ya, Bu? betul sekali. Jadi penggunaan masker itu untuk memblok atau penyebaran percikan air dari bersin atau batuk dari kita biar tidak menginfeksi orang lain ya. Oke, yang keempat yaitu dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi gizi seimbang? Apa fungsinya gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Oh, siap. Silakan, Chef Yudi. Gimana? Ya, ini Bu, makan makanan gizi seimbang itu sangat penting untuk membangun dan meningkatkan kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh gitu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi mengkonsumsi gizi seimbang itu diantaranya itu untuk meningkatkan atau membangun kekebalan tubuh. Jadi si tubuhnya itu tidak mudah sakit, gitu ya. Nah itu adalah upaya-upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah dari sekian anjuran,
Ada nggak anjuran lain yang bisa kalian sampaikan dalam pencegahan penyebaran virus corona? Apa aja selain 5M? Menjaga jarak, Menjaga Ibu. jarak. Iya, menjaga jarak. Terus apa lagi? Vaksin, Bu. Iya, betul sekali. Divaksin. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar, Bu. Iya, betul. Mengurangi mobilitas. Apa lagi? Mobilitas. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Pakai masker, Bu. Udah ya tadi ya? Udah. Oh, udah, apa lagi ya? Jaga jarak. Jaga jarak. Masker, Udah. jaga Masker udah. jarak, Vaksin udah. Apa lagi? Nah, mencuci vaksin. tangan, Dari vaksin kan vaksin. banyak ya Makan jenisnya. yang bergizi, ya, Bu. Iya, betul. Apa lagi? Tidak berjabat tangan, Bu. Tidak berjabat tangan, betul. Oke. Tadi kan ada yang menyebutkan katanya dengan cara divaksin. Vaksin COVID itu banyak ya jenisnya. Ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada apa lagi? Pfizer, Bu. Nah, Bu. itu. Sinovac, Kenapa? Bu. Nah, itu. Dari sekian banyak vaksin, menurut kalian lebih efektif mana vaksin itu? Katanya kan Sinovac itu kurang efektif ya. Moderna, Bu. Mungkin Moderna. Kenapa Moderna lebih efektif dibandingkan dengan Sinovac? langsung ke ininya mungkin ya, Bu ya? Ke DNA-nya. Langsung ke DNA-nya. Kalau Sinovac Kalau kurang Sinovac, efektif gitu ya. efeknya Iya. kandungannya mungkin, Bu, kurang Dosisnya tinggi mungkin banyak, kandungan. Bu. Iya, betul. Dosisnya, formulanya lebih bagus yang Moderna dibandingkan dengan Yang Sinovac. Sinovac. Ya. Ibu, kalau divaksin ada gejalanya nggak, Bu? Kalau divaksin ada gejalanya Ya, tidak dari ya? berbagai macam vaksin tuh, Bu. Oke. Kenapa orang yang divaksin menunjukkan gejala seperti demam, pegel-pegel? Itu adalah reaksi dari tubuh. Kenapa reaksi dari tubuh? Karena tubuh kita kemasukan sesuatu yang asing. Jadi itu menyesuaikan. Jadi demam itu karena tubuh sedang menyesuaikan dengan benda asing itu, yaitu vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Ya. Oh, gitu, Iya, Bu. Bu. Iya, jadi ketika kalian divaksin, merasa demam, jangan khawatir, itu tidak akan lama. Kalau pegel-pegel, Bu? Kalau pegal-pegal juga sama, itu bagian dari reaksinya. Pusing juga sama ya, Bu? Pusing itu juga sama, ya. Kadang ngantuk, Bu. Ngantuk Pusing kalau juga habis ya. vaksin. Di sini semuanya sudah divaksin ya? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Sampai Sudah, booster Bu. 1, Bu. Sudah booster semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Nah, ih, keren ya, sama ya. Nah, itu adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk menghentikan penyebaran virus corona. Oke. Dari pembelajaran kali ini, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya, Bu. Silakan, gimana? Rosma. Ya, jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa virus corona itu virus yang berbahaya dan kita harus bisa mengantisipasi dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun, supaya kita terhindar dari bahaya virus corona atau COVID-19. Begitu, Ibu, kesimpulan dari saya. Betul sekali. Ya, jadi kesimpulannya itu kita harus lebih waspada, lebih bisa menjaga diri ya dari berbagai jenis penyakit. Karena sekarang kita kalau masuk ke musim pancaroba ya, gitu. Ya.
Ya, Ibu. Oke. Ya. Oke, dari pembelajaran kali ini ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami atau belum dimengerti? Silakan. Saya mah sudah Bu, sudah paham. Sudah paham semuanya? Udah Ibu. Ibu, alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kendala ya. Hal menarik Tidak apa ada. yang kalian dapatkan ketika pada pembelajaran kali ini? Seru Ibu nonton video. Nonton video. Oke. Terus apa lagi? Terus bisa scan-scan Ibu. Bisa scan-scan. Oke. Ya. Iya. Apa lagi? Udah seru Ibu. Ya, seru ya. Oke ya. Jadi Iya ngantuk dari Ibu, seneng belajarnya. iya. Ya. Nah, materi ini adalah materi penutup dari bab tentang virus ya. Oke. Sebagai penutup dari tugas virus, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu untuk membuat poster, ya, poster untuk kalian kampanyekan ke teman-teman kalian, yaitu poster upaya pencegahan virus COVID-19. Ya, silakan kalian buat posternya. Nanti kalian buat kampanye ke teman-teman, ya, dengan kelompoknya ya. Baik Ibu, kelompok Baik, yang Bu. tadi bukan Bu? Iya, kelompok yang tadi Oke, baik Ibu. ya tugasnya. Kalian udah paham semuanya kan ini untuk Udah materinya? Ibu, paham. Oke, Alhamdulillah. ya. Kalau udah paham, untuk mengukur sampai mana kepahaman kalian, Ibu ini akan memberikan sebuah evaluasi yang akan Ibu bagikan di WA group ya melalui Google Form. Baik, Ibu. Ya, silakan kalian kerjakan soalnya. Ada 5 soal di situ, ya semuanya PG. Silakan kerjakan ya. Baik Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup, Ibu. Cukup Bu. Bu, soalnya cuma 5 ya? Iya, udah semuanya? Udah Bu. Udah, Ibu cek dulu ya. Oke. Ih, Dwi keren, betul semua jawabannya. Alhamdulillah. Oke, udah masuk. Ini Dea belum ada ya? Dea masih kerjain ya? Udah Silakan. Bu, satu soal lagi. Oke, Saya udah masuk belum, Bu? Ibu cek. Ini Afrida belum ada. Yudi udah ada. Salah 2 ya, Jang?
Iya, aduh. Iya, Gimana Bu? Ini salah 2 gini Bu. nggak Soalnya apa-apa. 5 ya Bu ya? Soalnya 5. Saya berapa, Bu? Dea ya udah, dia udah masuk salah satu. Oke, Irma ini bagus, betul semua. Rosma bagus. Ya, dari semuanya alhamdulillah ya. Di atas nilainya bagus semua ya, hampir betul semua. Walaupun ada yang salah 1, salah 2. Itu nggak apa-apa, nanti bisa ditingkatkan lagi. Ya, dipelajari materi yang belum dipahami atau bisa nanti langsung ditanyakan ke ibu atau belajar lagi dengan ibu ya. Baik, Ibu. Oke. Iya, Ibu. Sebelum ibu akhiri pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada Ibu, cukup. Cukup, Tidak Ibu. ada, cukup. Oke, ibu mengingatkan kembali jangan lupa tugas untuk membuat poster kampanye mengenai Pencegahan virus. pencegahan virus ya. Silakan, posternya mau kalian buat di Canva boleh, menggunakan karton juga boleh, bebas ya. Baik, Ibu. Oke, mau kampanyenya melalui Kumpulkannya media- kapan ya, Bu? gimana? Dikumpulkan atau gimana nantinya, Bu? Dikumpulkan ya. Mengkampanyekannya mau secara langsung silakan, mau melalui sosial media seperti TikTok atau Instagram silakan. Bebas ya. Oh, jadi boleh, Bu, di YouTube, Bu, ke YouTube. Boleh silakan. Oke, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih. Poster aja kan ya, Bu ya? Ya, poster aja ya. Apa saja Gitu. metodenya dijelaskan detail. Ya. Oke, karena waktu kita udah mau hampir habis, tinggal berapa menit lagi nih? 2 menit lagi ya? Bu, Berapa menit sebentar. lagi, Yudi? 3 menit lagi Bu. 3 menit lagi. Oke. Silakan, ada yang ingin didiskusikan tidak? Terkait numerasi. Tadi aku nggak menyimak Bu. Minggu depan belajar apa, Ibu? Materi Ya. minggu depan. Materi untuk minggu depan kita akan mengawali dengan materi baru, bab baru, yaitu tentang perubahan lingkungan. Ya, silakan kalian bisa baca-baca dulu, yaitu tentang pencemaran lingkungan, tentang daur ulang limbah, ya. Seperti Baik, itu. Ibu. Iya, Ibu. Nanti bikin apa Bu? Daur ulang Bu nanti Bu. Nanti kita diskusikan lagi untuk materi selanjutnya. Baik Bu. Baik, Ibu. Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah, Ibu. Mau Sudah, Ibu, istirahat, Bu. Cukup. Ya. Tadi Yudi mau apa Yudi tadi? Aku mau ucap alhamdulillah aja Bu. Alhamdulillah. Udah mau selesai. Oke, kalau gitu. Oke, karena waktunya udah habis ya, dan pelajaran Ibu udah habis. Cukupkan sekian ya untuk pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, apa yang kalian dapat hari ini bisa menjadi bekal kalian untuk di masa yang akan datang dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Ya. Amin. Ya, Bu. Ya. Semoga kita semuanya sukses dunia akhirat. Pokoknya ya. Amin. Oke. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu juga Ya. sehat-sehat ya, Bu. Iya, Nak. Oke.